Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya musik kami. Perkenalkan, nama saya Dendra Batula, absen 10. Saya Diva Putri Nabila, absen 11. Saya Zakia Ibtisam, absen 35. Saya Cecil Maknun, absen 9. Saya Revansyah Safa Mahardika, absen 29. Saya Imanuddin, absen 16. Latar belakang teknologi digital sekarang memudahkan kita menciptakan musik tanpa harus memiliki studio mahal atau instrumen fisik yang besar. Dengan memanfaatkan Amped Studio dan Visual Studio Teknologi atau VST, proses kreatif menjadi lebih fleksibel. Eksperimen ini menggabungkan berbagai instrumen elektrofon seperti synthesizer dan drum machine untuk mengeksplorasi harmoni dan ritme baru. Fokus utamanya adalah memanfaatkan fitur digital untuk menghasilkan suara yang dinamis dan menunjukkan berbagai teknologi musik, memberikan kebebasan berekspresi tanpa batas. Langkah-langkah produk musik. Langkah-langkah produk musik yaitu tentukan instrumental yang akan digunakan, yaitu gitar listrik dan synthesizer. Lalu atur perannya. Gitar listrik untuk melodi dan synthesizer untuk harmoni atau pad. Lalu buat pola ritme dasar yang menggunakan drum elektronik dan agar alurnya terasa hidup dan menyatu dengan instrumental lain. Atur volume dan planning supaya semua suara terdengar seimbang. Tambahkan efek delay pada gitar dan reverb pada synthesizer agar suara lebih dalam dan berwarna. Sesuaikan dinamika dan perpindahan antar bagian lagu dan anatomi supaya transisi lebih halus. Alasan pemilihan instrumen ini yaitu kami memilih instrumen-instrumen ini karena kepraktisannya dalam proses produksi di FL Studio. Penggunaan instrumen virtual sangat memudahkan kami dalam menyusun aransemen lagu Gufron secara cepat tanpa memerlukan perangkat keras yang rumit. Selain proses pembuatannya yang lebih simpel, instrumen elektrofon ini tetap mampu menghasilkan suara yang modern dan dinamis, sehingga sangat efektif untuk mendukung kreativitas kami dalam waktu yang singkat. Dalam pembuatan proyek menggunakan aplikasi VL Studio, tantangan terbesar yang kami hadapi yaitu sebelumnya kami belum pernah menggunakan aplikasi ini, sehingga kami perlu memahami cara kerja aplikasi ini dan mempelajari fitur-fiturnya. Kami juga harus mencoba beberapa kali agar bisa mengatur tempo, memilih sound, dan menyusun musik dengan baik. Meskipun cukup menantang, proses ini justru menambah pengalaman dan pengetahuan baru bagi kami. Melalui proyek ini, kami menyadari bahwa teknologi seperti VL Studio dan pengguna VST sangat membantu dalam proses pembuatan musik secara efisien dan praktis. Walaupun pada awalnya kami mengalami kesulitan karena belum terbiasa menggunakan aplikasi ini, proses belajar tersebut justru membuat kami lebih memahami teknik produksi musik digital. Kami belajar bahwa membuat musik tidak hanya tentang tentang kreativitas, tapi juga tentang kesabaran, ketelitian, dan kemauan untuk terus mencoba. Dari proyek ini, kami mendapatkan pengalaman baru dan mengatur
instrumen, ritme, dan efek suara, hingga menjadi sebuah komposisi yang utuh. Kedepannya, kami berharap dapat mengembangkan kemampuan ini untuk menciptakan karya yang lebih baik dan lebih kreatif lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mengasih tutorial cara membuat instrumen di aplikasi VL Studio Mobile. Jika teman-teman belum mempunyai aplikasinya, nanti saya kasih link aplikasinya di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, pada halaman utama kita bisa mengeklik bagian yang kanan itu, pojok kanan yang atas. Kalian bisa klik. Lalu kalian pencet yang namanya new. Kalian pilih yang paling atas sendiri. Nah, nanti bagian halaman ini kosong, tidak ada instrumen apapun itu. Nah, cara menambahkan instrumennya, kalau teman-teman masih bingung, kalian bisa scroll ke bawah sampai benar-benar bawah. Itu ada menu yang plus itu, kalian bisa pencet. Nah, berhubung saya di sini mengasih tutorialnya cara membuat instrumen, jadi kita memakai menunya yang bagian channel. Saya contohkan di bagian drum dulu teman-teman. Di bagian drum ini banyak menu ska, ya dari 1 sampai 5 atau enggak, ini di bawahnya juga masih ada. Saya kasih contoh di bagian nomor 2 aja ya, ini cuman sebagai contoh. Nah, kalau semisal teman-teman bingung, loh ini kak menu yang bagian musiknya kok ketutup gini, caranya gimana? Nah, kalian ini tarik aja ke atas, seperti ya tarik aja lah, nanti bisa. Tapi menurutku ini nggak lumayan berguna, soalnya kita cuman mengeklik di bagian ini, jadi nggak fungsi, cuman ini itu buat mencariin mana itu instrumen yang pasnya, kayak begini atau enggak yang apa gitu. Saya kasih contoh sebentar ya teman-teman. Oke, ini udah saya buat. Nah, kalau kalian masih bingung kenapa nggak membuatnya panjang gitu sampai ujung ke sana, soalnya ini otomatis ke copy sendiri teman-teman, jadi kita nggak usah perlu bikin instrumen yang panjang-panjang gitu.
Nah, nanti ini bisa dipanjangin. Caranya teman-teman klik aja yang lingkaran ini kanan itu, kalian tarik. Nah, itu udah otomatis copy. Lanjut di bagian instrumen. Di bagian instrumen ini banyak menu-menu seperti drum, bass, gitar, atau keyboard. Di sini saya mau mencontohkan satu saja. Ini sebagai contoh, kalau teman-teman mau bikin sesuai keinginan teman-teman, boleh. Nah, kalian juga di sini bisa memendekkan atau memanjangkan ini sesuai kebutuhan teman-teman juga. Kalau enggak, disesuaiin itu musiknya juga ya. Nah, kita nggak usah bikin yang gini sampai ujung sana, nggak usah. Kita bisa mengcopy project ini, kita copy saja, kita paste di sini. Kalian tekan aja di bagian halaman kosong, kalian paste. Nah, kita pasin dulu, atau enggak ini saya cuma ngasih contoh, jadi nggak usah pas-pas ya teman-teman. Kalian juga panjangan lagi. Nah, kalau masih ada kayak halaman kosong seperti ini, berarti tandanya kalian kurang mengeditnya. Kita edit ulang lagi. Tapi ini jaraknya 3, berarti kita klik yang ketiga. Jarak. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian ini, audio clip. Apa sih itu audio clip? Nah, sebenarnya itu sampel teman-teman. Apa itu sampel? Sampel itu seperti musik, tapi ini cuman potongan di bagian tertentu saja. Nah, berhubung saya di sini udah mendownload sampelnya, kalian bisa klik sampel atau audio clip, klik audio clip, terus kalian pilih my file, klik my sample di bagian ini paling bawah. Nah, di sini saya sudah mendownload, saya kasih contoh di bagian gendang saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Masih banyak nih. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, sampel itu. Ini juga bisa dipaskan di bagian yang teman-teman butuhkan, kayak jeda musik, jeda apa, atau jeda instrumen. Kita bisa memakai sampel kayak naik turun bass gitu. Nah, lanjut di bagian menu-menu yang lain, itu bagian atas pojok kanan itu kalian bisa klik. Nah, di pojok kanan itu kan ada 3 menu ya, yang new, save, dan import.
Fungsinya yang impor itu buat mengimpor ini sampel. Kalau teman-teman sudah mendownload, teman-teman bisa mengimpor dari ini, nanti otomatis ke aplikasi file. Nanti kalian klik yang sampel yang sudah kalian download itu, nanti otomatis masuk di bagian My Sampel ini. Lanjut di bagian save itu ada beberapa menu. Yang pertama VLM, dan kedua VLP, dan ketiga zip, sampai seterusnya. Yang biasanya saya pakai itu pakainya FLM dan zip, sama juga MP3. Nah, fungsinya FLM itu apa kak? Fungsinya itu kayak misal saya itu sudah membuat project, terus project itu mau dikirim ke teman saya. Nanti teman saya itu bisa mengedit project punya saya sendiri. Terus yang zip juga hampir mirip, cuman kalau zip itu kita kayak membagikan sampel dalam bentuk instrumen. Nah, nanti kalau semisal sudah disimpan, otomatis bakal masuk ke folder My Song. Ya, mungkin segitu saja teman-teman. Thank you ya yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe.